Halo Sobat Bawaslu, kembali lagi di podcast Bawaslu Kota Yogyakarta. Nama saya Florentina Deli dan dengan narasumber kita adalah Bapak Nur Hasya Aryo Samudro. Halo Pak, apa kabar? Halo, kabar baik. Gimana kabarmu Mbak Florentina? Wah, sangat baik Pak. Asik. Nah, Sobat Bawaslu, kali ini tema kita yaitu persiapan pemilu 2024. Baik Pak, nah kami kan sebagai pemilu pemula, itu persyaratan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pemilu pemula? Ya, sebagai pengawas pemilu di Kota Jakarta, Benar. kami menyarankan kepada teman-teman pemilih pemula, mahasiswa yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia untuk mempersiapkan diri dengan cara mencari akses informasi tentang pemilih di Kota Jakarta. Misalnya, coba dicek dptonline.kpu.id. Cek NIK kamu, masukkan namamu, dan terdaftar sebagai pemilih di TPS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mau memilih di tempat asalmu atau memilih di Kota Yogyakarta. Kalau memilih di tempat asalmu tidak ada masalah. Tapi kalau mau memilih mencoblos menggunakan hak suara-suara di Jogja, tapi kamu harus mengurus formulir pindah memilih yang akan bisa dibantu oleh KPU Kota Jakarta untuk mencabutkan hak pilihmu di asal untuk masuk di Kota Jakarta. Walaupun dampaknya kemudian akan kehilangan surat suara DPRD kalau memang luar provinsi ya. Orangnya dari mana? Dari luar provinsi Pak. Luar provinsi Jogja ya. Benar. Berarti nanti akan kehilangan hak suara-suara DPRD kabupaten kota, provinsi, DPRD, DPD dan DPR RI. Hanya dapat satu suara presiden dan wakil presiden. Oh, berarti gitu. ada persyaratan yang harus diurus ya Pak. Kalau misalnya mahasiswa tersebut berasal dari luar daerah. Iya, luar provinsi ya. Luar provinsi ya, lebih tepatnya itu. Oh, begitu ya Pak persyaratannya. Ya. Nah, jadi Pak, bagaimana peran Bawaslu dalam mengawal pemilih pemula? Ya. Oh iya, saya ingatkan lagi teman-teman mahasiswa di Jakarta yang berasal dari penjuru seantero Nusantara. Teman-teman dipastikan bahwa teman-teman mahasiswa di sini harus memiliki KTP elektronik karena pemilu kita berbasis menggunakan KTP elektronik sebagai syarat administrasi. Oh, begitu ya Pak persyaratannya. Iya. Nah, jadi Pak, bagaimana peran Bawaslu dalam mengawal pemilih pemula? Ya. Oh iya, saya ingatkan lagi teman-teman mahasiswa di Jakarta yang berasal dari penjuru seantero Nusantara. Teman-teman dipastikan bahwa teman-teman mahasiswa di sini harus memiliki KTP elektronik karena pemilu kita berbasis menggunakan KTP elektronik sebagai syarat administrasi. Nah, teman-teman sudah punya? Pak. Kalau belum harus segera diurus karena dengan bukti KTP elektronik itulah menjadi sumber administrasi untuk kita memiliki bukti identitas dan kemudian bisa cek di dptonline.kpu.id. Nah, kemudian peran kami adalah menginformasikan, mendidik pemilih pemula di Yogyakarta khususnya mahasiswa dari seantero Nusantara untuk sadar informasi, mencari informasi pendidikan politik khususnya pemilu di Yogyakarta dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami akan mengawal teman-teman pemilih pemula khususnya dari luar Jogja untuk mendapatkan akses terutama pengawasan partisipatif bagaimana melibatkan pemilih pemula ikut dalam pengawasan melalui pendidikan politik, pendidikan kepemiluan, bagaimana peran pemilih pemula mahasiswa sebagai warga negara terlibat dalam proses pemilu menjaga mengawal demokrasi di Indonesia. Oh, begitu ya Pak. Iya. Kan tadi kan Pak, seperti yang Pak katakan tadi, tentang KTP elektronik itu hanya dikhususkan bagi mereka yang berada di luar provinsi ya Pak? Syarat administrasi pemilih itu adalah dia sudah terekam di KTP di kartu keluarga
dan kemudian direkam di kecamatan di dinas Dukcapil, Pendudukan dan Catatan Sipil, sehingga dia akan memiliki basis data di sistem informasi administrasi kependudukan, sehingga nanti akan tercetak KTP elektronik, dan itu akan menjadi bukti bahwa pemilih pemula memiliki kesadaran administrasi kependudukan, dan itu penting untuk melindungi, untuk kemudian tercatat sebagai pemilih di daftar pemilih tetap yang akan nanti ketika menuju tempat pemungutan suara itu menjadi salah satu bukti bahwa Anda memiliki identitas yang akan tercatat, yang akan dicatat oleh KPPS di tempat TPS Florentina mau memilih. Oh baik Pak. Nah selanjutnya Pak, selama dalam pengawasan pemilu, apakah Bawaslu pernah mengalami suatu sengketa pemilu Pak? Ya, berangkat dari pengalaman pemilu 2019, kami mendapatkan satu sengketa antara warga negara dengan KPU Kota Yogyakarta, karena yang bersangkutan itu hak pilihnya berkurang, karena kebetulan waktu itu dia masih terdaftar pemilih di luar daerah, tapi kemudian dia mengurus untuk pindah pemilih. Ketika proses pindah memilih itu, dia belum menggunakan formulir pindah memilih. Kemudian ketika dia ingin memilih, dia hanya bisa masuk dalam daftar tambahan atau daftar khusus gitu ya, sehingga dia kemudian masih tercatat sebagai pemilih di luar Jogja. Kemudian dia di Jogja hanya kemudian bisa mendapatkan satu surat suara, yaitu presiden dan wakil presiden. Dan hasil dari mediasi kami kemudian beranjak ke adjudikasi, permohonan sengketa dia itu kemudian tidak kami kabulkan, karena persoalannya memang secara administratif dia belum melalui proses yang cukup waktunya, sehingga hak pilihnya bisa digunakan semuanya di Kota Yogyakarta. Oh, jadi itu dia bersengketa itu karena dia hanya mendapatkan satu suara Iya, saja. dia hanya mendapat rencananya karena dia akan mendapatkan satu suara, dia melakukan sengketa sebagai warga negara kepada KPU-nya. Tapi karena pengurusan administrasinya yang dia kurang terencana, sehingga administrasi kependudukan di Jogja belum dapat, dia tidak bisa menggunakan form pindah memilih dan hanya satu surat suara. Nah, kalau misalnya sengketa seperti itu Pak, itu yang bersangkutan? Ya, yang bersangkutan tersebut itu mendapatkan sanksi atau bagaimana? Enggak, dia kan merasa dirugikan dengan keputusan KPU. Nah, sengketa itu dari warga negara kepada penyelenggara atau peserta pemilu ke KPU karena keputusan berita acara atau keputusannya. Nah, karena dia belum terdaftar di DPT di Kota Yogyakarta, dia ingin menjadi pemilih di DPT, tapi karena secara administrasi kependudukan dia belum diurus, akhirnya dia hanya bisa mendapatkan formulir pindah memilih dan hanya mendapatkan hak satu suara. Dan dia merasa dirugikan, dia kemudian menyengketakan hal itu. Oleh Bawaslu kami periksa, kami adjudikasi, ternyata permohonan dia belum bisa terpenuhi, memang belum bisa terpenuhi. Bukan kesalahannya KPU, tetapi karena yang bersangkutan yang pengurusan administrasinya menjelang waktu pemungutan. Oh baik Pak. Nah, bagaimana juga Pak peran Bawaslu dalam mengawasi kampanye yang secara online Pak? Ya. Bawaslu memiliki peran pengawasan kampanye dengan berbagai macam bentuk, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan media sosial online. Hanya persoalannya kami mengawasi
akun peserta pemilu yang sudah terdaftar di KPU. Ya. Jadi kalau yang tidak terdaftar, yang tidak official, dia tidak menjadi subjek pengawasan. Jadi dia bukan subjek pengawasan yang harus kami awasi ketika dia melakukan kesalahan, kami tidak bisa melakukan penindakan. Jadi problemnya, regulasinya adalah kami mengawasi subjek hukum yang terdaftar di KPU. Nah, disiasatilah oleh peserta pemilu kampanye menggunakan akun yang tidak resmi sehingga tidak bisa menjadi subjek hukum dalam pengawasan. Seperti Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu kami melakukan pengawasan online, pengawasan cyber melibatkan dengan pemuda. Pemuda. Iya, kami melibatkan pemuda AMPU di Kota Jakarta yang anggotanya pengurus aktifnya 20-an untuk memproduksi, mengkampanyekan melalui media sosial menggunakan metode-metode yang tradisional, manual untuk kebal hoax, untuk membangun kesadaran kritis menggunakan media sosial yang sehat, yang cerdas. Benar. Nah, begitu. Begitu ya Pak. Ini teman-teman, ada Mas Panti, Mas Udin, itu mau membuat rapat fokus grup discussion melihat peran pemuda di Kota Jakarta di tahapan kampanye peran di media sosial. Rencana kapan diselenggarakan Pak? Sebetulnya Juni, tapi mundur kesibukannya berbagai macam. Ada aktivitas yang sibuk sakit, mundur lagi. Kami juga ada kesibukan, ada seleksi bermacam-macam. Ini semoga di pertengahan Juli bisa. Nanti bisa dikabarkan Ya, teman-teman nanti Mbak Florentina kawan-kawan bisa ikut lah. Oke. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir. Iya. Pesan dari Bapak itu untuk kami pemilih pemula tahun 2024 itu Pak, bagaimana? Pesan kami pada generasi muda, pemilih pemula seperti Mbak Florentina, menjadi pemilih yang memiliki kesadaran kritis terhadap fenomena peristiwa pemilihan yang memilih pemimpin eksekutif dan legislatif di Indonesia, di nasional, di regional, yang membangun politik gagasan, politik program yang menawarkan visi misi untuk melakukan peningkatan kesejahteraan, perubahan yang baik kepada masyarakat, sehingga narasi-narasi politisasi identitas, politik sara, isu sara itu bisa tereliminasi, sehingga teman-teman akan memilih dengan rasional. Dan jangan lupa setelah memilih juga akan mengawal mereka yang sudah duduk di kekuasaan harus dikawal, karena kekuasaan itu nyaman, enak, dan kecenderungan korup, kecenderungan disalahgunakan. Nah, pemilih pemula harus mengawal ketika mereka dilantik, mereka melaksanakan janji-janjinya, mereka mengawal sebagai lembaga legislatif, mengawal pihak eksekutif. Jadi harus dikawal saat memilih, saat mereka dilantik, saat mereka menjalankan janji-janjinya, dan saat mereka nanti akan peristiwa tahunan 5 tahun lagi, sehingga teman-teman bisa mengevaluasi dan mengontrol mereka sebagai pemimpin yang akan memenuhi visi misi mereka. Itu maksudnya. Jadi itu pesan dari Bapak itu bisa disimpulkan bahwa kita itu generasi muda itu harus lebih bijaksana dalam memilih. Seperti itu ya. Harus cerdas dan bijaksana. Harus cerdas dan bijaksana. Memilih, mengawal, dan 5 tahun lagi mengevaluasi. Gitu. Baik Pak. Nah, Sobat Bawaslu, demikianlah hasil dari podcast kami, dan terima kasih kepada Bapak Harsa yang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Mbak Florentina. Oke, sampai jumpa lagi. Baik. Terima kasih. Iya.